Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MD Dirman, NIM F1B0190088. Di video ini saya akan menjelaskan salah satu modul dari praktikum rangkaian logika jurusan Teknik Elektro Universitas Mataram 2020. Di modul kedua ini yang dibahas yaitu tentang flip-flop. Dan juga nanti saya akan menjelaskan tujuan beserta alat dan bahan dan juga dasar teorinya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lanjut. Oke, pada percobaan kedua ini yaitu flip-flop. Tujuannya dibagi dua, ada RS flip-flop, yaitu yang pertama mengetahui apa itu rangkaian sekuensial dan latch. Kemudian yang kedua memahami sifat atau perilaku serta tabel kebenaran dari RS flip-flop. Kemudian yang ketiga memahami sifat perilaku serta tabel kebenaran dari RS flip-flop saat input dimodifikasi. Kemudian yang keempat, mengetahui perbedaan pada setiap jenis flip-flop. Kemudian pada bagian JK flip-flop, tujuannya yang pertama yaitu memahami sifat atau perilaku serta tabel kebenaran dari JK flip-flop asinkron. Kemudian yang kedua, memahami sifat atau perilaku serta tabel kebenaran dari JK flip-flop sinkron. Kemudian yang ketiga, mengetahui perbedaan JK flip-flop asinkron dan sinkron. Kemudian lanjut pada alat dan bahan. Alat dan bahannya yang pertama yaitu kita gunakan laptop atau komputer. Kemudian yang kedua, aplikasi Electronic Workbench yang bisa di-download di internet secara gratis. Oke, kita lanjut ke dasar teori, yaitu rangkaian sekuensial dan elemen memori. Rangkaian sekuensial adalah rangkaian logika yang kondisi keluarannya dipengaruhi oleh masukan dan keadaan keluaran sebelumnya, atau dapat dikatakan rangkaian yang bekerja berdasarkan urutan waktu. Pada rangkaian ini, input sebelumnya disimpan sebagai informasi biner pada memori. Bisa dilihat pada ilustrasinya, apabila input masuk pada rangkaian logika kombinasi, sehingga menghasilkan keluaran, nanti keluarannya ini akan masuk bersama sinyal waktu ke dalam memori, sehingga menghasilkan keluaran dan lanjut pada kombinasi rangkaian logika yang selanjutnya. Dengan kata lain, status output dari rangkaian logika sekuensial adalah fungsi dari tiga status berikut, yaitu input sekarang, input setelahnya, atau output setelahnya. Pada rangkaian logika sekuensial, kondisinya akan tetap. Apabila sinyal clock masuk, maka kondisinya akan bergerak dan mengubah salah satu status, sehingga memberikan rangkaian logika sekuensial ini memori. Kemudian kita lanjut ke pengertian latch dan jenis-jenis latch. Latch dalam bahasa Indonesia disebut kait, merupakan elemen rangkaian yang mengubah output berdasarkan masukan aktif, input sebelumnya, dan keluaran sebelumnya. Kemudian jenis-jenis latch itu yang pertama ada SR latch, yaitu sirkuit elektronik yang dibangun dengan menggunakan dua gerbang NOR dan juga inputnya itu RS. RS ini kepanjangan dari R yaitu reset dan S yaitu set. Punya output yaitu key dan juga key action. Kemudian ada delay. Delay ini memiliki satu input saja dan divariasikan. Variasinya di sini yaitu menggunakan gerbang NOT. Kemudian selanjutnya ada JK latch, di mana JK latch ini inputnya itu berasal dari J dan K. Yang sebelumnya diberi gerbang N sebelum masuk ke gerbang NOR, sehingga menghasilkan output key dan juga key action. Kemudian ada T-latch, yaitu dibentuk menggunakan input korsleting ke JK latch. Ini gambar rangkaiannya. Kemudian lanjut ke pengertian Wernicke yang mempunyai dua kondisi stabil yang bisa digunakan untuk menyimpan suatu informasi. Sifatnya yaitu multivibrator bistabil. Artinya itu keluarannya akan tetap kecuali diberikan suatu pemicu atau trigger. Dan juga outputnya itu sebanyak 2, dan salah satu outputnya itu akan mempengaruhi output yang lainnya lagi.
Kemudian ada jenis-jenisnya, yaitu SR flip-flop, sama seperti SR latch. Tampilannya seperti ini, namun dia menggunakan clock, yang dimana fungsi clock ini yaitu untuk mengalirkan data input supaya dapat diproses oleh outputnya. Kemudian tabel kebenaran SR flip-flop. Oh iya, jika pada output dari key berlogika 1 dan key aksennya berlogika 0, maka disebut dengan reset. Apabila key aksennya berlogika 1 dan key-nya berlogika 0, maka disebut kondisi set. Jika keduanya menyala, berlogika 1 dan berlogika 1, maka disebut invalid. Nah, jika kondisinya pada input yang sebelumnya dan ketika diberikan input kembali, kondisinya tetap, maka disebut dengan not change. Kemudian ada flip-flop sama seperti di latch. Di sini dia hanya menggunakan satu input dan ditambah gerbang NOT sebagai inverter atau pembalik. Yang contohnya jika logikanya 0, jika melewati gerbang tersebut maka logikanya menjadi 1. Begitu juga sebaliknya. Kemudian ada JK flip-flop. JK flip-flop ini mempunyai 3 terminal input, yaitu J, K, dan clock. Dan nantinya juga ada input S dan R. Untuk lebih lengkapnya nanti akan saya jelaskan pada percobaannya. Kemudian ada T flip-flop, yaitu berkarakteristik mengubah keadaan output sebagai respon terhadap transisi positif atau negatif pada sinyal kontrolnya. Ya, ini merupakan rangkaian T flip-flop dan juga tabel kebenarannya. Kemudian kita lanjut ke pengertian clock pada rangkaian sekuensial, yang dimana clock ini adalah fungsinya sebagai pengatur input yang bertujuan untuk merespon apakah keluaran pada rangkaian flip-flop tersebut akan berubah atau tidak. Nanti sinyal waktu atau clock ini akan dikirimkan ke setiap flip-flop, sehingga sinyal ini dapat mencegah flip-flop berubah keadaan sebelum waktunya. Kemudian kita lanjut ke master dan slave pada flip-flop. Master dan slave pada flip-flop terbuat dari 2 buah SR flip-flop dilengkapi dengan 2 buah gerbang NAND. SR flip-flop ini terdiri dari 2 bagian, yaitu master dan slave. Di mana definisi dari master ini yaitu fungsinya untuk menerima data dari input, sementara slave berfungsi untuk mengeluarkan data di output. Dan juga mereka bekerja secara bergantian, yang dimana pengaturan waktunya itu diatur berdasarkan clock. Jadi perbedaan mendasar flip-flop dengan latch itu yaitu pada latch dia tidak menggunakan sistem clocking, kan pada flip-flop dia menggunakan clock atau sistem clocking untuk mencegah input yang selanjutnya dapat berjalan sebelum ketentuannya. Kemudian lanjut ke gerbang logika pada flip-flop. Gerbang logika pada flip-flop ini umumnya yaitu ada 2, yaitu gerbang NAND dan juga gerbang NOR. Di mana gerbang NAND ini akan menghasilkan output 0 apabila dia input A dan juga input B-nya itu berlogika 1. Jika di salah satu inputnya itu ada berlogika 0, maka outputnya itu akan menghasilkan output 1. Kemudian pada gerbang NOR, yaitu kepanjangan dari not OR, yang tadi NAND itu kepanjangan dari not N. Pada not OR ini outputnya akan menghasilkan 1 apabila inputnya A dan B itu berlogika 0. Jika salah satu inputnya itu berlogika 1, maka outputnya akan menghasilkan 0.
yang dimana fungsi gerbang NOR ini berkebalikan dengan. Kemudian kita lanjut ke JK flip-flop asinkronous dan sinkronous. JK flip-flop dibagi menjadi dua lagi, yaitu JK flip-flop asinkron dan juga JK flip-flop sinkron. Perbedaannya yaitu JK flip-flop asinkron input J dan K-nya itu berlogika 0, sehingga yang bermain hanyalah SR dan juga clock. Namun clocknya di sini tidak berpengaruh sama sekali pada outputnya nanti. Sedangkan pada JK flip-flop sinkron, input SR-nya itu berlogika 1, yang bermain yaitu input J, K, dan clock. Ya, nanti apabila clocknya diberi logika 010, maka outputnya akan berubah. Nanti saya akan jelaskan pada percobaannya. Kita lanjut saja ke langkah percobaan. Pada langkah percobaan ini kita diberi petunjuk step by step cara merangkai rangkaian dari RS flip-flop maupun JK flip-flop nanti. Di sini kita diberi petunjuk tentang cara merangkai RS flip-flop behavior sehingga rangkaiannya menjadi seperti ini. RS flip-flop itu dibagi lagi menjadi 3, yaitu RS flip-flop behavior, kemudian ada extended RS flip-flop, dan juga RS flip-flop dominant reset. Di sini saya sudah membuat rangkaiannya pada EWB, Electronic Workbench, yaitu RS flip-flop behavior. Pada RS flip-flop behavior ini terdiri dari VCC dan juga ground, kemudian ada 2 input, set dan juga reset, ada red probe sebagai indikator logikanya, kemudian ada 2 gerbang yaitu NAND 1, NAND 2, dan juga output yaitu red probe-nya untuk output KN dan juga KN action. Prinsip kerja RS flip-flop behavior ini nanti set dihubungkan ke dalam VCC, masuk menuju NAND 1, red probe-nya ini akan menyala. Masuk menuju NAND 1 bersama keluaran dari NAND 2, kita asumsikan saja berlogika 0. 1 bersama 0 masuk gerbang NAND sehingga menghasilkan output 1. Sehingga KN ini bersifat berlogika 1 sementara saja. Nah, logika 1 pada KN ini akan masuk kembali menuju NAND 2 bersama input reset yang berlogika 0, 0 dan 1 pada gerbang NAND menghasilkan output 1, sehingga menghasilkan KN yang pasti berlogika 1. KN action yang berlogika 1. KN action ini yang berlogika 1 akan masuk kembali menuju gerbang NAND 1 bersama set yang berlogika 1, sehingga 1 menghasilkan logika 0. Kita coba. Setnya berlogika 1, R-nya berlogika 0. Nah, di sini maka KN-nya akan berlogika 0 dan KN action-nya akan berlogika 1. Nah, kemudian apabila KN ini berlogika 0 dan KN action berlogika 1, kondisi ini disebut dengan kondisi reset. Nah, apabila KN-nya berlogika 1 dan KN action 0, maka kondisinya disebut set. Apabila tidak terjadi perubahan ketika menginput, maka kondisi tersebut dinamakan kondisi not change atau kondisinya tidak berubah dari output yang sebelumnya. Kemudian apabila kedua KN dan KN action ini berlogika 1, maka dinamakan dengan kondisi invalid. Nah, di sini saya sudah membuat tabel percobaan yang saya inputnya saya masukkan secara manual, jadinya bebas. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana KN dan KN action-nya berlogika berapa dan juga kondisinya seperti apa. Kita lanjut. S berlogika 0, R berlogika 1. 0, 1. 0,
0, 1. Maka hasilnya itu Qn-nya 1, Qn aksennya 0. 1, 0. 1, 0. Nah, maka kondisi ini disebut dengan kondisi set. Kemudian lanjut 1, 0. 1, 0. Kondisi ini bentar loh. Qn-nya berlogika 0, Qn aksennya berlogika 1. Kondisi ini disebut dengan kondisi reset. 0, 1. Reset. Lanjut. SR-nya 0, 0. 0, 0. Nah, maka akan menghasilkan Qn1 dan juga Qn aksennya 1. Kondisi ini disebut dengan kondisi invalid. Kemudian lanjut 01, 01. Kondisinya menjadi Qn1, Qn aksen 0, 1, 0. Nah, kondisinya menjadi set. Kemudian 1, 1, 1, 1. Nah, keluarannya tidak berubah dari input yang sebelumnya. Maka kondisi ini disebut dengan kondisi not change. 1, 0. 1, 0. Tidak berubah. Maka not change. Kemudian lanjut 0, 0. 0, 0. Maka outputnya menjadi invalid lagi. 1, 1. Invalid. Kemudian input 1, 1 menghasilkan outputnya Qn0, Qn aksen 1. Sehingga kondisinya disebut dengan kondisi reset. Kita bandingkan dengan tabel kebenarannya, apakah sesuai atau tidak. Kita mulai dari resetnya. Reset itu apabila S1, R0, Qn0, Qn aksen 1. 1, 0, 0, 1. Kita lihat pada reset kita 1, 0, 0, 1. Nah, sesuai. Kemudian pada kondisi set 0, 1, 1, 0. Kondisi setnya 0, 1, 1, 0. Sesuai. Kemudian invalid 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. Sesuai. Kemudian kondisi not change 1, 1. Input yang sebelumnya 1, 1. Input yang sebelumnya 1, 0. 1, 0 tetap. Sehingga disebut not change. Berarti pada percobaan RS flip-flop behavior kita sesuai dengan tabel kebenarannya. Percobaan pertama selesai, kita lanjut ke percobaan kedua, yaitu percobaan extended RS flip-flop. Kita buka dulu rangkaian yang sudah saya buat. Nah, ini merupakan rangkaian extended RS flip-flop. Perbedaannya dengan RS flip-flop behavior yaitu terletak pada penambahan gerbangnya. Fungsi penambahan gerbang ini yaitu agar input pada RS flip-flop ini akan berubah, yaitu pada gerbang not ini maka akan diinverterkan. Misalkan kalau logika inputnya itu 1, maka jika melewati gerbang not ini akan menghasilkan logika 0. Begitu juga sebaliknya, apabila logika sebelumnya 0, maka akan menghasilkan output logika 1. Pada extended RS flip-flop ini terdapat VCC, ground, kemudian ada input set dan reset, ada red probe pada indikator logika set dan reset ini. Kemudian ada gerbang not berjumlah 2, kemudian ada red probe juga di depan gerbang not. Kemudian ada gerbang NAND 1 dan juga gerbang NAND 2. Kemudian ada red probe untuk indikator keluaran dari Qn dan juga Qn aksen. Saya jelaskan prinsip kerjanya. Jika apabila input set ini misalkan berlogika
Apabila input set ini berlogika 1 masuk menuju gerbang NOT sehingga diinverterkan menjadi logika 0. Logika 0 masuk menuju gerbang NAND 1 bersama dengan keluaran gerbang NAND 2 yang kita asumsikan 0. 0 pada gerbang NAND menghasilkan output 1. Sehingga QN ini akan menyala. Sehingga QN ini akan berlogika 1. QN ini akan berlogika 1 secara sementara. Kemudian QN yang berlogika 1 ini akan masuk menuju gerbang NAND 2 bersama dengan input dari reset yang sebelumnya 0 masuk menuju gerbang NOT sehingga 1 bertemu dengan 1 menghasilkan logika 0 sehingga outputnya menjadi 0, 0. Output dari gerbang NAND 2 ini yang berlogika 0 akan masuk lagi menuju gerbang NAND 1 sehingga yang tadinya 0 bersama 0 masuk menuju gerbang NAND menghasilkan output 1. Jadi keluaran QN yang sebenarnya itu yaitu 1 dan QN action yang tadinya 0. Jadinya 1, 0 dengan kondisi set. Kita coba dengan tabel percobaan dengan input yang sudah saya tentukan, misalkan 0, 1. Saya ulangi lagi. Di sini kan 0. Lewat sini menjadi 1. 1 bersama 0 akan menghasilkan inputan 1 sementara. 1 sementara ini akan masuk kembali ke NAND bersama dengan di sini yang 1 jadi 0, jadinya 1, 0. 1, 0 di sini bergabung sehingga menghasilkan output 1. 1 di sini akan masuk kembali menuju gerbang NAND bersama dengan output ini yang 1 dalam gerbang NAND menghasilkan 0 sehingga QN-nya 0 dan QN actionnya 1. Jadinya sesuai. Nah, outputnya yaitu QN 0 dan QN action 1. 0, 1. 0, 1. Kondisi ini disebut dengan kondisi reset. Kemudian yang selanjutnya 0, 0. 0, 0. Nah, kondisinya tidak berubah maka disebut dengan kondisi not change. 0, 1 kembali. 0, 1. Kemudian input selanjutnya 1, 1. 1. Kondisinya jadi invalid. Kondisinya ini disebut. Kemudian lanjut 1, 0. 1, 0. 1, 0 menghasilkan keluaran 1, 0. 1, 0. Kondisi ini disebut dengan kondisi set. Lanjut 1, 1. 1 menghasilkan keluaran invalid. 1 menghasilkan kondisi invalid. Kemudian input 0, 1 menghasilkan keluaran 0, 1. 0 pada QN, 1 pada QN action. Kondisi ini disebut dengan kondisi reset. Kemudian 0, 0. 0, 0. Nah, kondisinya tidak berubah, masih 0, 1, maka disebut dengan kondisi not change. Kita lihat apakah sesuai dengan tabel kebenaran extended RS flip-flopnya. 0, 1
kita lihat dari setnya 1010, kita lihat setnya 1010 sesuai, kemudian resetnya 0101, resetnya kita lihat reset kita 0101 sesuai, kemudian no change apabila dikasih input 00, apabila dikasih input 00 maka sesuai dengan kondisi sebelumnya, no change sesuai. Kemudian invalid apabila semua input dan outputnya itu berlogika 1. No change kita invalid kita sesuai. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke percobaan ketiga, yaitu RS flip flop dominant reset. Kita buka dulu rangkaiannya. Sudah saya rangkai. Seperti ini RS flip flop dominant reset, di mana terdapat VCC dan juga ground, kemudian ada dua input, set dan juga reset, kemudian ada indikator red probe sebanyak 6 buah, kemudian ada gerbang NOT 1 dan juga ada 3 gerbang NAND. Red probe pertama dan kedua ini untuk set dan juga reset, kemudian red probe yang kedua dan ketiga ini untuk keluaran gerbang NAND 1, kemudian untuk keluaran gerbang NOT, kemudian red probe yang ini untuk keluaran dari NAND 2 dan NAND 3, yaitu KN dan juga KNX. Kita masukkan data dari tabel percobaan yang sudah saya buat secara manual, yaitu yang pertama S1 dan juga R0. S1 R0. Nah, hasilnya seperti ini, akan masukkan KN berlogika 1 dan KNX 0. Prinsip kerjanya yaitu yang pertama, input dari reset yaitu berlogika 0, ditandai dengan indikatornya mati. Logika 0 masuk menuju gerbang NOT sehingga masukkan logika 1. Logika 1 ini akan masuk menuju gerbang NAND 1 bersama dengan input set. 1 dalam gerbang NAND menghasilkan keluaran 0. 0 ini kemudian masuk menuju gerbang NAND 2 bersama keluaran NAND 3 yang kita asumsikan 0. 0 dalam gerbang NAND. Gerbang NAND menghasilkan keluaran 1 untuk sementara pada KN-nya. Keluaran gerbang NAND 2 yang berlogika 1 sementara ini akan masuk menuju gerbang NAND 3 bersama dari masukan dari berdasarkan keluaran dari gerbang NOT ini, yaitu 1 bertemu dengan 1 dalam NAND menghasilkan keluaran 0, sehingga KN aksennya itu berlogika 0. 0 ini kemudian masuk lagi menuju gerbang NAND 2 bersama dengan keluaran NAND 1 yaitu 0 dan 1, sehingga dalam gerbang NAND menghasilkan keluaran 1 yang sebenarnya untuk KN. Sehingga apabila S1 R0 menghasilkan 1 untuk KN, 0 untuk KN aksen. Kondisi ini disebut dengan kondisi set. Lanjut 01 S0 R1 menghasilkan keluaran KN 0, KN aksen 1, 0 1 0 disebut reset. Kemudian 1 0 menghasilkan 1 0. Berarti kondisinya set. Kemudian 1 1 kondisinya menjadi 0 1 0 pada GN, 1 pada GN aksen. Kondisinya menjadi reset. Kemudian 1 0 hasilkan keluaran 1 0 untuk GN, 0 untuk GN aksen. 1 0 berarti ini disebut set. Kemudian 0 0 dia tidak berubah, 1 0 lagi, berarti kondisinya disebut not change.
Kemudian lanjut 01 01, maka akan menghasilkan Qn 0, Qn aksen 1. Lanjut 00 lagi, 00 00. Nah, dia tidak berubah, masih 01 lagi, berarti kondisinya not change. Tadi ini kan disebut reset ya, ini tidak berubah lagi, dikasih 00 berarti not change. Nah, kemudian kita cocokkan dengan tabel kebenarannya. Dia disebut kondisi set apabila 1010. Kondisi set kita 1010 1010 sesuai. Kemudian kondisi reset apabila S-nya 0, R-nya 1, 01 01 untuk reset. Untuk reset 01 01. Mana di sini reset 01 01 ini untuk 01 inputnya ya. Ini juga. Kemudian not change. Not change apabila dikasih inputan 00 maka dia tidak berubah dari kondisi sebelumnya. Sesuai ya, ini sesuai juga. Kondisinya tidak berubah. Kemudian ada kondisi reset. Apabila inputnya itu semuanya itu S-nya itu 1, R-nya 1, maka akan menghasilkan kondisi reset. Nah, 1101 1101. Nah, seperti itulah, dan juga itulah alasan mengapa RS flip-flop ini disebut dengan RS flip-flop dominan reset, karena kondisinya lebih dominan ke reset. Lanjut ke percobaan keempat, yaitu JK flip-flop. Yaitu ada JK flip-flop sinkron dan juga asinkron. JK flip-flop asinkron ini yaitu seperti yang saya sudah jelaskan pada dasar teorinya. JK flip-flop asinkron ini inputan J dan K-nya itu ditetapkan berlogika 0, sedangkan S dan R beserta clock-nya itu bermain. Sedangkan pada JK flip-flop sinkron, S dan R-nya itu ditetapkan berlogika 1, dan juga J, K beserta clock-nya itu bermain. Kemudian kita buka rangkaiannya. Seperti ini rangkaian dari JK flip-flop, dan juga ini penjabaran rangkaiannya. Saya jelaskan penjabaran rangkaiannya. Pada JK flip-flop ini terdapat VCC dan ground, kemudian ada input set, J, clock, K, dan juga reset atau R beserta clock-nya ini yaitu berfrekuensi 1 Hz. Kemudian ada red probe di setiap masukannya ini. Kemudian ada red probe juga di setiap gerbang keempat gerbang NAND ini. Kemudian ada red probe pada Qn dan juga Qn aksennya. Kemudian prinsip kerjanya itu yaitu inputan dari J akan masuk menuju gerbang NAND 1 beserta dengan clock dan juga asumsi dari keluaran gerbang NAND 4, sehingga menghasilkan keluaran NAND 1. Keluaran NAND 1 ini masuk menuju gerbang NAND 2 beserta masukan set dan juga asumsi keluaran NAND 4, sehingga menghasilkan Qn yang sementara. Qn yang sementara ini akan masuk menuju gerbang NAND 3 beserta clock dan juga masukan dari K, sehingga menghasilkan keluaran NAND 3. Keluaran NAND 3 ini akan masuk menuju gerbang NAND 4 beserta Qn yang tadi dan juga masukan reset. Kemudian menghasilkan keluaran Qn aksen. Qn aksen ini akan lanjut masuk menuju gerbang NAND 1 beserta masukan clock dan juga J, sehingga menghasilkan keluaran NAND 1, sehingga NAND 1 ini masuk lagi menuju gerbang NAND 2 beserta masukan S dan juga keluaran dari Q, yaitu keluaran Qn aksen, sehingga menghasilkan keluaran Qn yang sebenarnya. Kemudian kita coba pada tabel percobaan kita. Pada tabel percobaan ini untuk JK flip-flop asinkron yaitu J0 dan juga K-nya 0. Berarti kita mainkan yaitu S, R, dan clock. S-nya 0, R-nya 1, clock 0, 1, 0,
0, S-nya 0, R-nya 1, sehingga di clock hasilkan 1, 0. 1, 0. Kondisi ini disebut dengan kondisi set. Kemudian lanjut 1, 1, 1, 1 clock hasilkan 1, 0 kembali, berarti kondisinya disebut not change. Lanjut 1, 0 clock, 1, 0 clock hasilkan keluaran 0, 1, 0 untuk Kn, 1 untuk Kn action. Kondisi ini disebut kondisi reset. Kemudian lanjut 0, 0 clock, 0, 0 clock. Kondisinya menjadi Kn1, Kn action 1. Kondisi ini logika Kn1, Kn action 1. Kondisi ini disebut kondisi invalid. Kemudian lanjut 1, 0 clock, 1, 0 clock. Kondisinya menjadi 0, 1, 0 untuk Kn, 1 untuk Kn action. Kondisi ini disebut reset. Nah, sehingga kita cocokkan dengan tabel kebenarannya. Apabila S1 0 R1 S1 0 S0 R1 menghasilkan 1, 0 disebut set. 0, 1, 1, 0. Kita lihat di sini. Mana nih? 0, 1, 1, 0 set sesuai. Kemudian untuk kondisi resetnya 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 0, 1 sesuai. Kemudian untuk kondisi not change-nya apabila inputnya itu berlogika 1, 1 untuk S dan R-nya. Di sini nih, not change 1, 1 menghasilkan 1, 0 sama seperti yang sebelumnya not change. Kemudian invalid apabila logika inputnya itu untuk S dan R-nya itu 0, 0. Invalid di sini sesuai dengan tabel kebenarannya. Kemudian kita lanjut ke JK flip-flop sinkron. Pada JK flip-flop sinkron ini, S dan R-nya ditetapkan berlogika 1 yang bermain yaitu input J, K, dan juga clock-nya. Yang pertama S-nya 1, J-nya 1, K-nya 0, clock. 1, 0, clock. S-nya kita tentukan dulu 1, R-nya juga 1. J-nya 1, K-nya 0, J1, K0, clock. Ya. Menghasilkan 1, 0. Kn sama dengan 1, Kn action sama dengan 0. Kondisi ini disebut kondisi set. Lanjut, J sama dengan 0, K sama dengan 0. J sama dengan 0, K sama dengan 0. Nah, kita clock. Apakah dia berubah keluarannya? Tidak berubah, berarti kondisi ini disebut kondisi not change. Not change. Kemudian lanjut, JK-nya 01. JK-nya 01, 01. Kemudian kita clock, apakah dia berubah? Nah, disinilah letak perbedaan dari JK flip-flop sinkron dan asinkron. Pada sinkron tadi, clock-nya ini tidak berpengaruh, namun pada sinkron ini pemberian clock sangat berpengaruh pada hasil output Kn dan juga Kn action-nya. 01 menghasilkan keluaran kondisi yang disebut dengan reset. Lanjut 1, 1. J sama dengan 1, K sama dengan 1, masih kita clock.
menghasilkan keluaran yang berbanding terbalik dari yang sebelumnya, yaitu Qn sama dengan 1, Qn aksen sama dengan 0. Tadi kan sebaliknya. Di sini di 1 dan 0. Kita simpan dulu lah nama kondisinya, soalnya ini juga bisa disebut dengan kondisi set. Tapi nanti kita berpacu pada tabel kebenarannya. Kita selesaikan dulu nih. 1 0 kita clock, menghasilkan kondisi ini disebut kondisi set. Kemudian lanjut 0 1 0, J sama dengan 0, K sama dengan 1. Kemudian menghasilkan keluaran, kita clock dulu 0 1 0 1. Kemudian lanjut 1 0 1 0, K-nya kita 1 0 clock. Menghasilkan Qn 1, Qn aksen 0. Tadi ini belum kita tulis ya. Ini disebut reset. Yang ini disebut set. Kemudian lanjut masukkan 1 1 kembali. J sama dengan 1, K sama dengan 1. Clock. Nah, dia akan berbalik dengan kondisi yang sebelumnya. 0 1. Alasan saya tidak menulis ini bisa saja ini disebut dengan set, dan ini bisa saja disebut dengan reset. Namun karena pemberian input 1 di sini, kondisi yang disebut dalam JK flip-flop sinkron itu yaitu disebut kondisi toggle. Kondisi toggle ini merupakan kondisi kebalikan dari input yang sebelumnya. Sehingga misalkan input yang sebelumnya itu key-nya berlogika 1, Qn-nya itu berlogika 1, Qn aksennya itu berlogika 0. Maka jika dia toggle sehingga berkebalikan, kita coba lagi deh. 1 1 kita clock. Nah, akan berbanding terbalik dari yang tadi. 1 1 kita clock kembali. Nah, akan berbanding terbalik kembali. Sehingga jika inputnya 1 dan jika input J-nya 1 dan input K-nya itu 1, disebut dengan kondisi toggle. Dan ini juga disebut dengan kondisi toggle. Nah, seperti itulah. Jadi tabel kebenarannya itu kita cocokkan untuk setnya 10 10 10 10 untuk set 10 10 10 sesuai. Kemudian untuk notching 0 0 10 mana dia notching nih, 0 0 10 ini mengikuti input yang tadi ya. Intinya kalau notching itu inputnya itu harus 00 pada JK. Kemudian untuk kondisi reset itu apabila J-nya 0, K-nya 1, J-nya 0, K-nya 1, menghasilkan keluarannya itu Qn 0, Qn aksen 1, 0 1. Nah, ini sesuai nih. Nah, ini tadi yang toggle itu. Kondisi toggle itu intinya apabila pada JK flip-flop sinkron dia itu J dan K-nya itu berlogika 1, maka akan menghasilkan kondisi toggle atau kondisi kebalikan dari kondisi sebelumnya. Nah, seperti itulah penjelasan untuk flip-flop RS flip-flop dan juga JK flip-flop. Apabila ada kesalahan, mohon dikoreksi dan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.